Pada soal diketahui jika PT Licang baru ini menandatangani perjanjian sewa gedung kantor baru untuk jangka waktu 10 tahun dengan uang jaminan sebesar 1.200.000 yen dan akan dikembalikan pada saat masa sewa berakhir dengan bunga sebesar 10% per tahun. Maka dari pernyataan tersebut dapat diketahui jika periode waktunya adalah 10 tahun, bunga 10% atau 0,1 dan present value sebesar 1.200.000. Kemudian dapat dihitung future value-nya yaitu PV dikali FVFN, 1 pangkat N yaitu 1.200.000 dikali 1 ditambah 0,1 pangkat 10 yaitu hasilnya 3.112.800. Pada soal diketahui jika baru-baru ini diterbitkan obligasi senilai 20 juta won untuk jangka waktu 15 tahun. PT Ronwu berkomitmen untuk melakukan setoran dana abadi tahunan sebesar 620.000 won yang dilakukan setiap hari terakhir pada setiap tahun dan menghasilkan pengembalian 10%. Maka dapat diketahui periode waktunya adalah 15 tahun, bunga 10% atau 0,1, PV 620.000 dan nilai obligasi sebesar 20 juta. Maka dapat dihitung FV-nya yaitu PV dikali 1 plus I pangkat N min 1 per I yaitu 620.000 dikali 1 plus 0,1 pangkat 15 min 1 per 0,1 hasilnya yaitu 19.998.938,65 won. Kemudian dibulatkan menjadi 19.998.939 won. Maka dapat dihitung defisiensinya yaitu nilai obligasi dikurangi nilai akhir. 20 juta won dikurangi 19.698.939 won yaitu 301,61 won. Diketahui FV sebesar 75.000 yaitu nilai masa depan bonus tertunda dan R-nya adalah 8% atau 0,08, N-nya adalah 10 tahun. Kita dapat menggunakan rumus PV sama dengan FV dibagi 1 ditambah R dalam kurung pangkat N. Nah, kita langsung masukkan nilai tersebut dalam rumusnya, yaitu PV sama dengan 75.000 dibagi 1 ditambah 0,08 dalam kurung pangkat 10. PV sama dengan 75.000 dibagi 1,08 dalam kurung pangkat 10 dan PV sama dengan 75.000 dibagi 2,1589. Jadi hasilnya PV sebesar 34,739. Karena nilai sekarang dari bonus langsung sebesar 40.000 lebih besar daripada nilai sekarang bonus tertunda sebesar 34,739.000, Rivera sebaiknya menerima bonus langsung sebesar 40.000. Diketahui nilai sekarang atau present value sebesar 1 juta, nilai masa depan atau future value sebesar 1.898, tingkat bunga atau interest rate sebesar 6% per tahunnya, dan pembayaran bunga dilakukan setiap tahunnya. Kita dapat menggunakan rumus FV sama dengan PV dikali 1 ditambah R dalam kurung pangkat T. Kita langsung masukkan saja nilai tersebut ke dalam rumusnya. FV sama dengan 1.898, PV-nya adalah 1 juta dan dikali 1 ditambah R-nya adalah 0,06 dalam kurung pangkat T. Kita langsung saja menyederhanakannya, 1.898 dibagi 1 juta, hasilnya adalah 1,898 dan juga 1 ditambah 0,06 hasilnya 1,06 dalam kurung pangkat T. Selanjutnya kita mencari nilai T-nya dengan cara seperti ini. Log dalam kurung 1,898 sama dengan T dikali log 1,06, T sama dengan log 1
1,898 dibagi log 1,06. T sama dengan 0,2774 dibagi 0,0253, hasilnya adalah 10,98 dan kita bulatkan menjadi 11. Untuk selanjutnya adalah E615B. Soalnya, daripada menginvestasikan seluruh 1 juta dolar, B menginvestasikan 300.000 dolar hari ini dan berencana untuk melakukan 9 investasi tahunan yang sama ke dalam dana tersebut mulai 1 tahun dari sekarang. Berapa jumlah pembayaran yang harus dilakukan jika Lee berencana untuk mendirikan yayasan senilai 1.898.000 dolar pada akhir 9 tahun. Dalam hal ini kita mencari besarnya pembayaran tahunan. Nah, diketahui Lee menginvestasikan 300.000 dolar hari ini. Dia akan menambah investasi tahunan sebanyak 9 tahun, dimulai 1 tahun dari sekarang. Lalu ada FV target yaitu sebesar 1.898.000 dolar setelah 9 tahun dan R sebesar 6%. Nah, dalam hal ini kita akan pecah jadi 2 bagian. Yang pertama yaitu pertumbuhan dari 300.000 dolar yang diinvestasikan hari ini selama 9 tahun, dan yang kedua anuitas biasa atau pembayaran tahunan selama 9 tahun. Nah, untuk jawabannya, yang pertama ada pertumbuhan 300.000 dolar dengan rumus FV sama dengan 300.000 dikali 1 ditambah R pangkat N. Jadi FV 300 sama dengan 300.000 dikali 1,06 pangkat 9, yang mana 1,06 pangkat 9 ini menghasilkan 1.689. Jadi untuk FV yaitu hasil dari 300.000 dikali 1.689 adalah 506.700. Lalu kita menghitung sisa yang harus dicapai dengan anuitas, yaitu 1.898.000 dikurangi dengan 506.700, sehingga hasilnya adalah 1.391.300. Lalu yang kedua ada perhitungan anuitas biasa atau pembayaran tahunan tetap, yang mana diketahui rumusnya adalah FV annuity sama dengan PMT kali 1 tambah R pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan R, sehingga FV annuity sama dengan PMT dikali 1,06 pangkat 9 dikurangi 1 dibagi 0,06. FV annuity diketahui sebesar 1.391.300 sama dengan PMT dikali 1.689 dikurangi 1 dibagi 0,06. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa PMT itu sama dengan 1.391.300 dibagi dengan 11.483, sehingga PMT, hasil dari PMT adalah 121.100. Nah, jadi dalam hal ini Darakli harus menyetor sekitar 121.100 dolar setiap tahunnya selama 9 tahun. Soal yang berikutnya adalah P61A. Nah, pada tanggal 1 Januari 2022, yang Ltd menjual sebuah gedung seharga 25 juta euro dan telah mengalami akumulasi penyusutan sebesar 10 juta euro pada tanggal penjualan, yang menerima sebagai imbalannya sebuah nota tanpa bunga senilai 24 juta euro yang jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2025. Tidak ada harga tukar yang ditetapkan untuk gedung tersebut, dan nota tersebut tidak memiliki pasar yang siap. Suku bunga yang berlaku untuk nota jenis ini pada tanggal 1 Januari 2022 adalah 9%. Berapa jumlah keuntungan dari penjualan gedung tersebut yang harus dilaporkan?
Nah, untuk pembahasannya, diketahui harga jual gedung yaitu sebesar 25 juta euro, lalu akumulasi penyusutan sebesar 10 juta euro, lalu ada nota tanpa bunga atau non-interest bearing note sebesar 24 juta euro, yang mana jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2025, jadi 3 tahun dari tanggal penjualan, yaitu pada tanggal 1 Januari 2022 sampai 1 Januari 2025, sehingga N dapat diketahui selama 3 tahun. Lalu ada tingkat bunga wajar atau discount rate sebesar 9% atau R sama dengan 9%. Nah, yang pertama kita harus menghitung nilai buku gedung terlebih dahulu. Jadi untuk nilai buku gedung atau book value itu adalah harga jual gedung dikurangi akumulasi penyusutan. Nah, diketahui tadi harga jual gedung yaitu sebesar 25 juta euro dan akumulasi penyusutan sebesar 10 juta euro. Jadi untuk book value-nya adalah 15 juta euro. Lalu yang kedua yaitu menghitung PV dari nota dengan menggunakan bunga 9%. Nah, untuk rumus PV untuk future value tunggal adalah PV sama dengan FV dibagi 1 ditambah R pangkat N. Nah, diketahui PV sama dengan 24 juta dibagi 1,09 pangkat 3. Lalu PV sama dengan 24 juta dibagi 1295. Sehingga dapat kita ketahui bahwa PV dari nota dengan menggunakan besar 9% yaitu sebesar 18.529.000 euro. Nah, yang ketiga kita menghitung keuntungan penjualan dengan rumus nilai sekarang nota dikurangi dengan nilai suku gedung, sehingga keuntungannya dapat dihitung 18.529.000 dikurangi dengan 15 juta. Jadi untuk keuntungannya yaitu sebesar 3.529.000 euro. Jadi keuntungan yang harus dilaporkan oleh yang LTD dari penjualan gedung adalah sekitar 3.529.000 euro. Pembayaran bunga tahunan, bunga yang diterima setiap tahun 100.000 kali 9% sama dengan 9.000 per obligasi. Nilai sekarang dari pembayaran bunga PFA sama dengan 9.000 dikali 1 min 1 tambah 0,11 min 10 per 0,11. PFA 9.000 dikali 1 min 1 1,11 dikurangi 10 0,11. PFA 9.000 dikali 1 min 0,35218 per 0,11. PFA 9.000 dikali 0,64782 per 0,11. PFA 9.000 dikali 5,889. PFA 53.001. Next, nilai sekarang dari nilai nominal obligasi PVF. PVF 100.000 dikali 1 tambah 0,11 min 10. PVF 100.000 dikali 1,11 min 10. PVF 100.000 dikali 0,35218. PVF sama dengan 35.218. Jadi nilai sekarang dari nilai nominal obligasi adalah 35.218 per obligasi. Harga beli per obligasi, harga beli 53.001 ditambah 35.218 sama dengan 88.219. Harga total untuk 300 obligasi 88.219 dikali 300 sama dengan 26.465.700. Jadi yang membayar 26.465.700 untuk 300 obligasi.
Next, nilai sekarang dari cicilan tahun PVA sama dengan 400.000 dikali 1 min 1 tambah 0,08 min 10 per 0,08. PVA 400.000 dikali 1 min 1,08 min 10 per 0,08. PVA 400.000 dikali 1 min 0,46319 per 0,08. PVA 400.000 dikali 0,53681 per 0,08. PVA 2.684.000. Jadi harga mesin yang harus dicatat oleh yang LLTD adalah 2.684.000. Perusahaan Yang membeli sebuah traktor khusus pada 31 Desember 2022. Perjanjian pembelian menetapkan bahwa Yang harus membayar 2 juta yen saat pembelian dan 500.000 yen pada akhir setiap tahun selama 8 tahun ke depan. Berapa jumlah yang harus dicatat sebagai harga traktor pada 31 Desember 2022 dengan asumsi tingkat bunga yang sesuai adalah 12%. Jadi kita pertama harus mencari present value of end period at e-interest. Jadi end periodnya diketahui sebesar 8 tahun dan e-interestnya sebesar 12%. Jadi present value faktornya sebesar 4,968. Itu sudah dibulatkan. Selanjutnya kita mencari present value ordinary annuity. Rumusnya yaitu rate lalu dikali dengan present value faktor. Rate-nya 500.000 dikali 4,968. Jadi present value ordinary annuity-nya sebesar 2.484.000 yen. Jadi cost of tractornya, harga traktornya pada tanggal 31 Desember 2022 itu 2 juta yen ditambah 2.484.000 yen. Jadi sebesar 4.484.000 yen. Perusahaan Yang ingin menarik dana sebesar 12 juta yen per tahun termasuk modal awal dari sebuah dana investasi pada akhir setiap tahun selama 9 tahun. Berapa jumlah investasi awal yang diperlukan pada awal tahun pertama jika dana tersebut menghasilkan bunga 11% per tahun. Jadi kita seperti yang tadi, kita mencari present value faktornya, end period at e-interest. End periodnya sebesar 9 tahun dan e-interestnya sebesar 11%. Hasilnya present value faktornya 5,537. Lalu kita menghitung present value ordinary annuity-nya, yaitu rate dikali present value faktornya dengan 12 juta. Rate-nya 12 juta yen dikali 5,537. Hasilnya 66.444.000.